Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara ampuh melamar anak orang supaya luluh hatinya. Yang pertama, kau mesti paham bahwa manusia ini ada segumpal di dalam. Kalau itu sudah kau pegang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, siapa yang punya hati itu? Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, kokohkan hatinya ya Allah, hati. Insya Allah kau datang atas nama Allah, langkahkan kaki kanan, tapi jangan datang sendirian. Bawalah alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Bawa dia. Kira-kira keluarga ini dekatnya sama Ustadz siapa di Batam? Oh, dekatnya sama Ustadz Abu Ghazah. Bawa dia. Ustadz, Ustadz apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini jamaah kita. Ilaha illallah. Gantengnya langsung connect. Jadilah. Jangan datang sendiri petantang-petenteng. Orang tak kenal, sangkanya mabuk. Kau mau apa? Kupinang anakmu dengan bismillah. Oh, ngamuklah dia. Berapa banyak niat yang baik karena diawali dengan cara yang baik, yang tak baik salah, gagal. Bawa orang tua, jangan datang sendirian. Saya termasuk yang dulu ditolak orang karena datang sendirian. Nekat saya datang sendirian, ditolaknya, tidak katanya. Sekarang baru dia nyesal. Bercanda, serius. Orang tua kami pernah ada utang kepada salah satu toko, tapi sudah lama sekali. Sekarang sudah tak ada lagi tokonya. Carilah di Google. Bagaimana cara kami membayarnya Pak Ustadz? Sama macam pertanyaan yang tadi. Tak ingat kami Pak Ustadz? Ulang balik rekamannya. Apa kunci untuk terus istiqomah dalam meninggalkan riba? Seakan dalam proses meninggalkan perbuatan riba ini mendapatkan berbagai cobaan dan bukan malah mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaannya. Kenapa orang berat meninggalkan riba? Karena terkait dengan uang materi. Meninggalkan khamar banyak yang bisa, meninggalkan sabu-sabu banyak bisa. Tapi kalau sudah materi berat. Dan orang yang mau memilih jalan Allah ini godaannya luar biasa. Dulu sebelum saya ikut pengajian ini lancar-lancar aja hidup saya Pak Ustaz. Setelah ikut pengajian nih, la Allah, sendallah hilang, helm hilang. Maka kita mesti walladzina jahadu fina, orang yang berjuang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Kau terus berusaha. Yang selama ini hidupmu konsumtif, mau mobil baru, mau rumah baru, mau ini baru, maka kau cukup apa adanya, hidup zuhud, insya Allah Allah akan berikan jalan. Bagaimana menghadapi istri yang kalau diajak sholat subuh kadang marah-marah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia? Makanya kalian yang lajang-lajang, fit and proper test pertama adalah tanya dia, jilbabnya panjang, baca Quran bisa. Oke lah, nasi sudah jadi bubur, udah nikah. 5 langkah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, kalau kau khawatir perempuan itu melawan nusyuz, pertama, fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, aku ini kepala rumah tangga, kau mesti ikut aku sholat. Alah, baru ngaji 2 hari, tak mempan. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau sholat subuh, kau ajak marah-marah, apa boleh buat dengan ini ku hukum kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu. Wow. Watribuhun, langkah ketiga. Karena kau tak juga mau mengikut cakapku, watribuhun, maka kalau begitu ku tempeleng. Wah, kau ditempelengnya. Begitu pas mau ditempelengnya, datang si istri, difotonya, langsung dipostingnya ke FB. Teganya. Panggil sama Pak Kapolsek. Anda menempeleng istri Anda? Tidak Pak, ini fotonya. Kok Bapak tahu? Istri Anda kan friend sama saya.
Tak bisa. Yang ketiga ini tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Langkah keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil mediasi keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Anak keponakan kita ini mau dibawa kemana hubungannya ini? Ini sudah buntu nampaknya. Mereka tak bisa lagi kita pertemukan. Macam Tom and Jerry. Jadi bagaimana? Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau berdamai, insya Allah akan mempertautkan mereka berdua. Langkah yang paling fatal yang kelima, karena kau tak juga menurut, keluarga mediasi pun gagal. Apa boleh buat? Dengan ini kujatuhkan talak satu. Abghadul halal ilallah, jangan sampai. Perempuan-perempuan, berubahlah kalian. Patuh, taat kepada suami. Taat pada suami. Yang belum menikah, cari istri. Tak usah terlalu cantik. Saya nasihati ke mahasiswa-mahasiswa saya, kalian cari istri jangan terlalu cantik. Nanti orang nuduh kalian pakai pelet. Jangan terlalu buruk, nanti malu kalian bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Jilbabnya panjang, tak terlalu banyak pakai makeup, orangnya penuh kesederhanaan. Adinda, sudikah kau menikah denganku? Kita mulai dari nol. Insya Allah mau. Ada perempuan sekarang mau nikah dari nol, Pak? Ada, banyak di pom bensin. Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin bagus. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Gitu prosesnya, jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Saya sudah sering mendengar ceramah Pak Ustadz di YouTube, sangat senang dengar ceramahnya. Jadi biasanya ujung-ujungnya tak enak nih. Saya mau bertanya, bagaimana mendidik istri supaya dia mau rajin sholat? Udah terjawab tadi. Sholat subuh susah betul dibangunkan Pak Ustadz. Sudah 2 istri yang payah sholat subuh. Pertanyaan kedua, ada teman kredit di bank, angsurannya sangat mahal. Jadi dia pindah bank. Pindah ke bank yang baru, uang burat terus ke bank yang lama. Apa itu termasuk riba Pak Ustadz? Riba. Pinjam duit ke duit, pinjam 10 juta, bayar 12 juta. Riba. Berhenti dari riba. Apa hukumnya mengurban untuk orang tua kita sedangkan kita belum akikah diri sendiri? Akikah diri saya itu tanggung jawab ayah saya dulu terhadap diri saya, bukan tanggung jawab saya. Kalau sekarang saya punya duit, apa yang saya lakukan? Kurban. Pergi ke masjid, ini 2,5 juta untuk kurban. Setelah nanti hari raya kurban, ternyata rezeki melimpah dibalas Allah.
Ada duit untuk beli kambing, silakan akikah. Boleh mengakikahkan diri sendiri. Tapi bagi yang sudah 40 tahun, 30 tahun, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. 40 tahun minta ayun marhaban ayyanun rol aini rol awak sangka yang diayun cucu. Rupanya nenek itu duduk dalam. Apa hukumnya bagi orang yang tak sholat Jumat tapi dia masih mengerjakan sholat zuhur seperti hari biasanya? Sahkah sholatnya? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salasa marratin tahawunan tanpa ada uzur syar'i, disengajanya, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya. Hukuman yang diberikan Allah, terkunci pintu hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kenapa? Gara-gara menyepelekan sholat Jumat. Cepat-cepat datang. Besok hari Jumat, cepat datang. Ini saya tengok anak-anak muda di luar masjid sampai merokok. Kalian kenapa tak masuk? Masih khutbah Ustaz. La ilaha illallah. Tujuan sholat Jumat itu kan mendengar khutbah. Tujuan sholat Jumat itu mendengar khutbah, bukan cuma 2 rakaat itu. Cepat datang masuk ke dalam. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya selama khutbah tadi saya masuk di dalam, tak ada saya ngomong sepatah pun. Kenapa? Itu tidur. Begitu khotib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Cepat kali katanya. Ini anak muda tak betul. Besok cepat datang, jam 12 sudah datang, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya, pencerahan, the likeness ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Kenapa kita bisa menengok ada orang, ada bapak, ada ibu, ada tiang, bisa kita bedakan mana muda, mana tua? Karena ada cahaya. Cahaya itulah yang diberikan Allah. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Apakah sholat kita sah apabila menjadi makmum dari imam yang kita sendiri ragu-ragu dengan imam tersebut? Pada saat sholat Jumat kita ketahui imam tersebut tertidur dan kemudian dia menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kalau tertidurnya duduk, tak bergeser, tak bersandar, tak bertumpu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai, maka wuduknya tak batal, walaupun air liurnya keluar. Tapi kalau dia sudah bersandar ke sini, bersandar, maka batal wuduknya. Kalau nampak dia batal wuduknya, kita kasih tahu, Pak, Bapak batal wuduk, tak sah sholat, pergi. Adapun dia tak mendengar khutbah Jumat, fala jum'atalah, tiada Jumat baginya. Tiada Jumat di situ maksudnya tak sempurna. Oleh sebab itu maka tengok duduknya bagaimana. Alhamdulillah Pak Ustaz duduknya dari tadi tak bergeser, sah sholat Jumatnya. Saya mau tanya, apakah ngerokok itu haram? Sudah terjawab. Ustaz merokok? Enggak, tak merokok. Pernah merokok? Dulu pernah. Kan lahir tak langsung tua. Pernah dia. Kata kawan di pesantren, Mat, ayo kita cabut yuk. Cabutlah kami. Pas cabut, inilah kawan yang tak baik ini. Masa kita enggak merokok, enggak jantan. Rokok lah kami, 5 orang. Jantan betul terasa. Begitu pas kami sedang merokok, lewat mobil kiai. Injak. Alhamdulillah tak nampaknya. Tiba-tiba mundur mobilnya. Mundur, datang dia tanya, merokok ya? Merokok ya? Kami diam semua. Kawan yang satu ini penakut. Merokok ya? Enggak, Pak. Pas bilang enggak tuh asapnya keluar. Enggak, Pak. Keluar asapnya. Baliklah kami ke asrama. Saya tak tamat pesantren. Saya cuma setahun aja. Lari dari pesantren. Lalu ada mudabbir saya di sini, tak boleh sebut namanya. Lalu kemudian ketika itu habis sholat maghrib dipanggil nama-nama yang tadi melanggar. Saya sholat hajat 2 rakaat bernazar, ya Allah, kalau nanti kiai itu lupa namaku, ku bacakan Yasin 3 kali. Pas dibacakan nama-nama yang melanggar hari ini, yang merokok, yang ini, yang berbahasa Indonesia,
dibacanya dari ujung sini, tak ada nama saya. Memang makbul doa sholat hajat. Wah, sejak itulah saya berhenti saya tak merokok. Banyak juga kawan-kawan ini merokok. Kenapa merokok? Kau kenapa merokok? Ini kan bisa kena impotensi apa segala macam. Ustadz baca baik-baik macam mana. Rokok dapat yang berbahaya Pak Ustadz. Kalau beli tak apa-apa gitu. Andai jamaah sekarang. Kenapa sholat dan zuhur dan asar bacaannya suaranya tak terdengar? Subuh jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Isya jahar. Zuhur, asar, tak. Allah tak ada sebut alasan di Quran, Nabi tak ada menyebut, sahabat tak ada menyebut, salah satu ulama ada menyebut, kata dia, malam itu sunyi. Wa ja'alna lailakum subata, kami jadikan malam kamu sebagai istirahat. Sunyi, lawan dari sunyi adalah bising. Sunyi, maka lawannya adalah bersuara. Maka sunyi itu dipecah dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan siang itu ribut, hiruk pikuk. Maka lawannya adalah sunyi. Jawaban itu bukan dari Nabi. Itu murni tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau salah satu jawaban ulama mencoba menjawab, begitulah bunyinya. Bagaimana cara kita mengambil baik hakikat diri yang sebenar-benarnya agar kita bisa mengenal baik, merasakan akan kehadiran Allah di setiap jaga kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Bukan hadis Nabi. Apa penjelasan itu kata ulama ahli hadis? Ini bukan hadis tapi maknanya baik. Kalau engkau kenal dirimu yang hina, maka sadarlah engkau Allah mulia. Kalau kau kenal dirimu yang lemah, sadarlah engkau Allah Maha Kuasa. Kalau kau kenal dirimu yang mati, sadarlah engkau Dia yang tak pernah mati. Kalau kau kenal dirimu yang diberi hidup, maka sadarlah engkau Dia yang Maha Hidup. Kenali diri baik-baik. Orang yang paling celaka adalah halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka yang tak tahu siapa jati dirinya. Apakah setiap kita membaca syahadat dalam solat wajib diikrarkan dalam hati? Mulut mengucap, hati connect. Nih hati, nih mulut. Tak boleh putus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata tabi'in bertanya kepada Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabil lihyati, karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Mulut bergerak, hati. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum. Di agak-agak yang mendengar telinga kita saja, hamsah namanya. Kalau sampai telinga kawan terdengar, dua kemungkinan, jahil atau peka. Begitu dia. Mulut menyebut, hati kau ini. Bolehkah berkurban di tempat lain? Misalnya di kampung karena lebih murah, sedangkan kita berkurban di Batam harga hewan mahal, uang enggak cukup. Tidak boleh membawa hewan kurban lebih dari jarak qashar solat. Jarak qashar solat itu berapa? 89 km. Begitu dalam fikih. Kenapa kurban di Arab Saudi bisa dibawa ke Djibouti, dibawa ke Mogadishu Somalia, dibawa ke Afrika? Kenapa? Ternyata kalau sudah tercukupi ring satu, boleh dibawa ke ring dua. Nah, Batam di agak-agak. Menurut kami Batam ini sudah dapat semua Pak Ustadz, 2 kilo, maka boleh dibawa. Makanya ustadz-ustadz yang menjadi pengajar di Malaysia ada dibawanya ke Riau. Orang Melayu yang ada di Singapura ada berkurban ke Batam, boleh dibawa. Termasuklah saya nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari akan membawa kurban-kurban yang ada dari Pekanbaru, bahkan dari saudara-saudara kita yang sedang kerja di Hong Kong yang mengirimkan kambingnya akan kami bawa ke pedalaman suku terasing Talang Mama. Insya Allah 4 hari kami dalam hutan nanti, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bawa kambing. Pokoknya keluar dari situ bawa kambing lah. Bolehkah berbicara saat tawaf? Boleh, tapi yang tak batal. Berbicara saat tawaf tak batal, tapi jangan asyik bercakap aja selama tawaf. Hajar Aswad, Rukun Syami, Rukun Iraqi,
Rukun Yamani. Dari Hajar Aswad, apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ke sini. Saya Pak Ustadz baca putaran 1, putaran 2, putaran 3, berputar-putar kepala saya. Kenapa kau belum bayar? ONH, saya belum hafal bacaannya. Tidak ada rukun qauli dalam haji. Andai tak hafal tak apa-apa. Andai ada orang haji itu diam saja mulutnya. Waktu tawaf diam aja sah. Haji apa namanya? Haji diam. Bagaimana pembagian waris jika suami meninggal? Harta yang dimiliki suami diperoleh sebelum menikah dengan istri. Sementara saudara-saudara dari suami juga minta bagian warisan. Karena menganggap harta itu warisan dari almarhum bapaknya. Ini kacau balau. Suami punya harta tanah sebelum menikah. Istri menikah dengan suami. Tanah ini, kata saudara-saudaranya, itu tanah ayah kami yang dikuasai suamimu. Sekarang mereka menuntut. Mana hitam di atas putih? Maka si istri mesti punya bukti. Ini tanah punya suami saya. Sudah dibayarnya ke ayah. Jangan hiraukan. Tapi kalau memang belum, bagikanlah itu jatah mereka. Nah, inilah gara-garanya. Maka jangan mau bersimbah darah, menyimpan bom atom, menyimpan api dalam sekam. Masalah harta-harta ini selesaikan. Makanya ayat yang paling detail dalam Quran masalah harta. Hati-hati masalah harta. Surat Al-Alaq adalah surat pertama kali turun kepada Nabi SAW. Hadis apa yang pertama kali diucapkan Nabi SAW dan kapan? Apa perkataan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul? Itu juga disebut hadis. Nabi ketika sudah mendapat wahyu, maka itulah ucapannya hadis. Turun malaikat membawa ayat Quran, dipanggil penulis wahyu, itulah wahyu. Sedangkan hadis, sejak dia menjadi Nabi SAW diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah SWT. Wahyu terbagi dua. Wahyu yang teksnya dari Allah, Quran. Wahyu yang dari Nabi Muhammad SAW, ucapannya, maknanya dari Allah. Itulah hadis Nabi SAW yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari 7275 hadis. Mana hadis yang pertama Pak Ustaz? Dalam istilah musalsalat, biasanya syekh pertama kali mengajarkan hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadis pertama, namanya musalsalat bil awwaliyah. Tapi itu bukan hadis pertama yang keluar dari mulut Nabi SAW. Tapi tradisi, hadis yang pertama kita bahas dalam pengajian ini adalah yang saya terima dari guru saya pertama kali, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad. Ini tentang hadis. Apabila masbuk pada sholat subuh, di rakaat kedua makmum mengikuti kunut imam, apakah saat rakaat kedua nanti dia baca kunut lagi? Ya, ini imam, ini makmum. Rakaat kedua bagi imam, rakaat satu bagi makmum. Ketika imam salam, maka makmum rakaat kedua. Saya ulang balik, rakaat kedua bagi imam, rakaat satu bagi makmum masbuk. Ketika imam salam, rakaat kedua bagi makmum, maka di rakaat kedua si makmum baca kunut lagi kalau dia bermazhab Syafi'i. Dua, jika non muslim mengucapkan syahadat, apakah otomatis dia masuk Islam walaupun hanya sekedar bercanda? Karena teman saya jangankan syahadat, azan pun dia pandai Pak Ustaz. Kalau sekedar berbunyi, beo pun masuk Islam. Asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah, asyhadu Allah. Oleh sebab itu maka apa itu iman? Tiga. Apa itu iman? Tiga.
At-tasdiqu bil qalbi, dinyatakan dengan lidah. Al-iqraru bil lisani, at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan hati. Al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Makanya masuk Islam diisytiharkan di masjid, diumumkan. Apakah Anda masuk Islam ini ada paksaan? Tidak, Pak. Apakah Anda serius atau main-main? Tidak, Pak. Apakah masuk Islam karena hanya mau nikah sama anak orang Islam? Tidak, Pak. Ente dipersaksikan orang banyak? Iya, Pak. Ini serius, jangan asik main-main saja. Di Batam banyak pedagang barang bekas yang membeli barang dari Singapura dengan cara borongan karungan seperti beli kucing dalam karung. Kadang bagus, kadang jelek. Apakah ini termasuk gharar, Pak Ustadz? Gharar. Kita tak boleh membeli yang tidak ada kepastian. Gharar.